Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi gimana kabarnya kalian semuanya, baik? Baik. Nah, tadi Bapak sebelum kesini, tadi Bapak tuh di rumah matiin TV pakai remote. Nah, menurut kalian itu kenapa bisa terjadi? Padahal kan nggak ada kabel yang terhubung kan antara remote dengan TV. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Ada gelombang. Di remote-nya suka ada itu lampu yang apa sih? Nah, itu menarik kan buat kita bahas. Nah, itu tuh sebenarnya ada konsep fisika yang terjadi di situ, yaitu materi gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum Bapak masuk materi, sebaiknya kita absen dulu ya. Nah, semuanya hadir kan? Hadir. Langsung aja. Nah, ini ada yang bisa kita bahas di sini, yaitu mengapa sinyal WiFi dapat menembus ruangan tanpa kabel dan bagaimana cahaya bisa sampai ke bumi padahal ruang angkasa hampir hampa. Nah, tujuan Bapak membahas materi ini sebenarnya yaitu agar kalian bisa memahami fenomena terjadinya gelombang elektromagnetik dan mampu memahami sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah hambatannya. Nah, contohnya itu pada sumbu Z itu terdapat medan magnet yang berubah secara sinusoidal, dan pada sumbu Y itu terdapat medan magnet yang berubah secara sinusoidal, dan mereka berdua itu saling tegak lurus dengan arah hambatannya. Nah, bisa kalian lihat ini sumbu X itu sebagai arah hambatannya. Mereka saling tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih gelombang elektromagnetik itu bisa merambat? Nah, itu medan listrik pada sumbu Y itu berubah-ubah secara sinusoidal, lalu menimbulkan medan magnet yang juga berubah secara sinusoidal dan akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Maka kenapa elektromagnetik itu dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik? Dan juga perlu kalian tahu, gelombang elektromagnetik itu berasal dari elektro yaitu listrik dan magnetik yaitu magnet. Jadi gelombang elektromagnetik itu gelombang listrik magnet. Nah, kita lanjut ya ke sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Bisa merambat dalam ruang vakum atau ruang hampa. Seperti contohnya kita bisa tahu cahaya yang dari matahari itu bisa sampai ke bumi itu karena adanya gelombang elektromagnetik. Karena di luar angkasa itu ruang hampa, itu gelombang elektromagnetik tetap bisa sampai ke bumi. Lalu selanjutnya sifat yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik juga termasuk gelombang transversal dan juga memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal, yaitu getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet dan keduanya juga tegak lurus terhadap perambatannya. Bisa kalian lihat medan magnet itu tegak lurus terhadap medan listrik dan juga tegak lurus terhadap sumbu X atau arah hambatnya, arah perambatannya. Lalu selanjutnya sifat yang ketiga yaitu gelombang elektromagnetik mengalami fenomena seperti pada gelombang pada umumnya, yaitu bisa kalian sebelumnya pada kelas 11 itu kan kalian
belajar materi getaran dan gelombang. Nah, sifat-sifat gelombang itu kan yang pertama ada pemantulan, kedua pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, itu kan kalian sudah paham lah di kelas kemarin, kelas 11. Nah, selanjutnya itu gelombang elektromagnetik tidak membawa massa namun membawa energi. Nah, energi yang dibawa ini sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang. Jadi frekuensi yang besarnya frekuensi itu akan mempengaruhi energi yang dibawa. Jadi kenapa simbolnya itu berbanding lurus dengan frekuensi. Lalu selanjutnya ada medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan spase. Nah, ini selalu dimensinya tentang gelombang elektromagnetik, yaitu selalu tegak lurus terhadap arah pembaliknya maupun medan magnet, tegak lurus terhadap medan listrik. Bisa kalian lihat ini medan listrik dan ini tegak lurus dengan medan magnet. Dan ini sangat panjang ya gelombang elektromagnetik itu bisa sampai terus ke sana. Pokoknya sangat panjang ya. Terus selanjutnya kita masuk ke contoh gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian lihat seperti cahaya yang dari matahari turun ke bumi. Lalu ada saat kita menonton televisi, terus ada radio juga yang menyiarkan gelombang atau sinyal, dan juga saat kita mengatur suhu remote AC dan menghangatkan makanan pada microwave. Lalu Bapak minta kalian bikin 2 kelompok aja biar gampang. Nah, ini pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan. Itu mengapa gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa, mengapa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir disebutkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik beserta jelaskan konsep dan contoh nyatanya. Nah, udah dibuat kelompoknya? Udah selesai? Udah, Pak. Saya mau, Pak, tanya satu, Pak, boleh? Iya, boleh. Kelompok Fajar, Jadi kenapa sih gelombang elektromagnetik itu nggak terlambat di ruang hampa itu karena gelombang elektromagnetik itu bisa merambat tanpa medium gitu kan. Jadi itu nggak perlu ruang hampa. Jadi beda sama gelombang sama gelombang mekanik. selanjutnya pertanyaan kedua. Saya. Yang kedua, kenapa saya karena punya karakter yang sama gitu. Jadi ibu gelombang kelas misal dia terus harus oscilasi dan medan magnet. Nah, itu yang pertanyaan terakhir ada yang bisa jawab ini. Caranya bagaimana? Boleh, Mas Dia kalau bisa. Nah, sifat gelombang magnetik beserta ledakan maksud dan penggunaannya. Jadi gelombang magnetik punya sifat yang penting dan bukan aspek. Dia itu dapat merambat tanpa medium sama bersifat transversal serta memiliki kecepatan konstan gitu. Di ruang hampa contohnya sinar ultraviolet. Ya, jadi itu semua benar ya, teman-teman. Jadi gelombang elektromagnetik ini emang sangat krusial ya untuk di zaman ini, apalagi dengan zaman yang canggih sekarang sampai masuk di 5.0, jadi semua serba digital. Jadi nggak ada ruginya kalian belajar gelombang elektromagnetik ini. Terus sebelum Bapak udahi kelasnya, itu Bapak ada pertanyaan
studi kasus, yaitu tolong dicatat ya. PR nih Pak. Mengapa sinyal radio lebih mudah melewati penghalang dibanding cahaya tampak? Mengapa sinyal radio lebih mudah melewati penghalang dibanding cahaya tampak? Nah, yang bisa jawab dapat nilai plus dari Bapak. Oh, Bentar ya. Ada yang bisa jawab? Saya Pak, boleh Pak. Boleh Pak Dit. Jadi kenapa? Itu karena sinyal itu lebih mudah melewati penghalang dibanding cahaya karena perbedaan panjang gelombang dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang radio memiliki panjang gelombang yang jauh lebih besar, bisa mencapai meter hingga kilometer Pak. Sedangkan cahaya kurang panjang. Oke, betul Pak Dit. Makasih ya Pak Dit. Berarti nilai kamu dari 99 gitu ya. Oke, mungkin cukup ya dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Kayaknya biar gak ada terus yang review, saya mau kasih kesempatan Mas Majid ya sebagai kawan. Kasih masukan Mas, satu aja yang paling urgent menurut Mas Majid. Mungkin kalau menurut saya kayak terlalu